حي على الصلاة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: wal hajru ala sittatin: as-sabiyyu wal majnunu was-safihul mubadhdhiru limalihi wal muflisu alladhi irtakabathu ad-duyunu wal maridul makhufu alayhi fima zada ala thuluthi wal abdu alladhi lam yu'dhan lahu fi tijarah. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Amma ba'd, di kifatul akhir ada itu hajar, cari aja sama. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian yang pada asalnya ini adalah kajian Majlis Ta'lim Al-Minhaj yang dikelola oleh Ummahat di Kemang Pratama, Matan Abi Syuja'. Untuk kajian kitab rutin Matan Abi Syuja', kita telah membahas sebelumnya beberapa permasalahan dalam jual beli. Di antaranya bai'us salam, kemudian ar-rahan atau tentang gadai. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang al-hajar namanya. Hajar. Biasa orang Indonesia membahasakan al-hajar itu adalah larangan untuk mengelola harta atau larangan untuk menggunakan harta, namanya hajar. Kita kenalkan hajar dulu atau berkenalan dengan hajar terlebih dahulu sebelum berlanjut ke macam-macamnya. Hajar secara bahasa itu artinya mana', yaitu larangan, halangan atau larangan. Adapun secara istilah, hajar itu adalah al-man'u minat tasarrufi fil mal. Ya, di kifatul akhir itu ada al-man'u minat tasarrufi fil mal. Itu setelah al-hajar, itu setelah as-salam, setelah di kitab al-bai', awal-awal kitab al-bai'. Al-man'u minat tasarrufi fil mal. Al-hajar adalah larangan untuk tasarruf terhadap harta. Larangan untuk tasarruf terhadap harta. Di sini ada istilah namanya tasarruf. Tasarruf, ya. Dan Anda berusaha mencari kosakata yang tepat sebagai terjemahan tasarruf. Cuman Anda belum menemukan mana kosakata yang tepat. Al-man'u minat tasarrufi fil mal. At-tasarruf itu bisa artinya berkelakuan. Ya. Tapi di sini tasarruf itu seperti menggunakan, memanfaatkan, membelanjakan, itu tasarruf. Dan hajar itu adalah larangan tasarruf dari segi harta. Larangan membelanjakan atau larangan mempergunakan harta. Mungkin kalau dengan sampel sedikit insyaallah terbayang dan tergambar. Contoh anak kecil usia 6 tahun. Ya, usia 6 tahun. Dia memiliki harta kisaran 200 juta. Bukan dari penghasilan pribadi, melainkan harta warisan karena qadarullah ayahnya meninggal. 200 juta ini secara logika dan tradisi masyarakat tidak mungkin diserahkan kepada anak kecil dan biar dia kelola sendiri.
Tak mungkin. Maka dikelolalah harta tersebut oleh kakeknya dari ayahnya. Ini yang disebut namanya hajar, yaitu larangan untuk memanfaatkan atau menggunakan harta. Larangan menggunakan harta atau mengelolanya. Jadi anak ini belum boleh untuk menggunakan atau mengelola harta tersebut. Padahal itu miliknya. Itu yang namanya hajar. Ya, di antara contohnya ya. Itu namanya hajar. Karena kalau misalnya dia gunakan, ya hancurlah khalas. Dia bakal habis duitnya, belum tentu dia menggunakannya dengan baik. Dia nggak tahu apa yang baik buat dia dan apa yang buruk buat dia. Atau nanti bakal dirampok orang lain, maka hartanya itu wajib untuk dialihkan penggunaan atau pengelolaannya kepada orang yang memang disyariatkan untuk melakukannya, seperti ayah kandung misalnya. Tapi ini konteksnya yang meninggal, berarti kakeknya dari ayahnya. Atau dari segi sultan, dari segi penguasa, kemudian menghajar hartanya. Mereka yang mengelolanya atau menyimpannya. Tapi seperti itu ya. Itu namanya hajar, yaitu larangan berkelakuan dengan harta, larangan penggunaan dan pengelolaan harta sendiri. Itu namanya hajar. Ya, dalam Islam diatur, dan di kitab-kitab fikih, semua kitab fikih mazhab manapun itu pasti ada pembahasan tentang hajar. Karena negeri kita ini tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar undang-undang, maka tidak diterapkan hukum syar'i hajar. Dan itu sangat-sangat disayangkan. Nah, sekarang ikhwas sekalian, akan kita ketahui beberapa model atau beberapa macam pihak yang dikenakan hajar. Ya, tapi ada juga dalil. Terlebih dahulu kita tuturkan tentang syariat hajar ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di ayat hutang ayat 282, fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Ya. Jadi kalau misalnya orang yang berhutang itu adalah orang yang safih. Orang yang memberikan hutang adalah orang yang safih. Safih itu orang yang bodoh. Ya. Nanti safih akan kita ketahui maknanya. Maksudnya safih apa? Au dhaifan, atau orang yang lemah. Mungkin lemah di sini karena masih kecil. Jadi misalnya ada seseorang berhutang kepada anak kecil yang punya harta banyak. Anak kecil itu punya 200 juta. Nah, ada yang mau minjem 5 juta. Ia minjemnya bukan sama anak kecil itu, tapi sama orang yang mengelola harta anak kecil ini. Au la yastati'u ayyumilla huwa, atau dia tidak bisa untuk menulis atau bercakap dengan baik. Fal yumlil waliyuhu bil 'adl, maka walinya lah yang ngurusin semua itu. Kebayang enggak Dika maksud ana? Maksudnya kebayang enggak hajar itu apa? Kebayang? Kebayang. Rafi? Kebayang. Antum udah balik kan, Rafi? Nah, harta antum, kalau antum punya 2 juta misalnya. Boleh enggak antum kelola pribadi? Itu harta antum. Boleh. Antum apakah termasuk sobi? Tidak. Tidak. Ya. Gila pun enggak, ya kan? Begitu. Nah, nanti akan ada contoh-contohnya. Maka dikatakan oleh Abu Syuja' di sini sebagai dibaca tadi, wal hajru ala sittah. Hajar itu hajar ya. Itu ada 6 asnaf. Sebenarnya ada pula lainnya gitu loh. Cuman di sini beliau meringkas jadi 6 saja, itu yang paling pokok. Ya. As-sabi, anak kecil. Anak kecil yang mengelola hartanya siapa?
Kalau tidak bapaknya, kalau tidak kakeknya, atau kalau tidak ada bapak, tidak ada kakek dari bapak, maka dari apa? Dari hakim, penguasa setempat. Gitu. Al-majnun, orang gila, orgil. Ada nggak orgil kaya? Bisa jadi. Ya, dan bahkan mungkin dia jadi orgil karena kekayaannya. Maka yang memegang atau mengelola harta kekayaan orgil ini bukan orgil ini. Kenapa? Kalau orgil ini dibiarkan bebas dia menggunakan hartanya, pasti dia nggak mikir, gitu kan ya? As-safi, safi orang bodoh. Tapi safi di sini orang bodoh yang dimaksud orang bodohnya al-mubadziru limalihi. Orang bodoh yang memang dia mubazir terhadap hartanya. Ya, yang menggunakan hartanya semau dia pokoknya. Emang kaya memang. Tapi dia beli apapun yang dia mau. Maka ini safih. Harus di stop. Entah ayahnya yang menstop, entah kakeknya, entah mungkin suaminya kemudian, atau dari penguasa. Nanti anak-anak rinci lagi insyaallah. Ini baru berapa tadi? Baru sebut berapa? 3 ya? 3 ini yang dimaksud oleh para ulama. Tiga pihak ini dikenakan hajar karena limaslahati nafsihi, untuk maslahat pribadi mereka. 3 pihak ini, anak kecil, orang gila, dan orang yang mubazir ini ditahan harta mereka ya, untuk dikelola oleh selain mereka. Itu limaslahati nafsi atau limaslahati syakhs nafsi. Untuk kemaslahatan pribadinya, karena kalau dibiarkan mereka yang mengelola pribadi sendiri, hancur-hancuran khalas. Ya. Dan itu yang terwujud juga oleh logika kita dan tradisi masyarakat kita. Ada kalanya seorang anak kecil, dia YouTuber. Ya enggak? Sekarang berapa YouTuber mengeksploitasi anaknya sendiri? Ada enggak? Pernah lihat enggak YouTuber mengeksploitasi anak kecil? Anak kecilnya pinter acting, ya kan? Tak pernah lihatnya. Pinter acting, kemudian menyedot viewers. Nah, YouTuber ini kemudian membagi hasil dari fee dari AdSense di Google itu. Ternyata dalam sebulan ratingnya naik, mendapatkan misalnya 200 juta dari YouTube, dari Google AdSense itu. Bagi hasil 50-50, YouTuber ini 100 juta, anak kecil ini pun dibagi 100 juta. Baik. Pertama ya, terlepas dari uang itu haram ya. Terlepas dari itu ya, terlepas dari itu. Tetapi anak ini nggak mungkin anak kecil ini usia 7 tahun, nggak mungkin dia mengelola atau memegang duit 100 juta. Maksudnya nggak mungkin, ini tidak layak. Memilikinya layak, tapi memegangnya tidak layak, benar nggak? Ya kan? Antum punya anak berapa usia? Untuk usia anak antum berapa? Enggak yang laki. Oh, 2,5. Tapi misalnya ada seorang pas lebaran nanti, Idul Adha, ada orang yang sayang sama anak antum. Ya. Ternyata anak antum dikasih uang 2 juta. Ya, otomatis antum gondok ya. Saya aja nggak punya duit segitu gitu. 2 juta. Antum kira-kira 2 juta itu biarkan dia pegang begitu aja, atau antum yang pegang kira-kira? Pasti antum yang pegang. Antum minimal ditabung lah gitu kan. Nggak mungkin dia kemana-mana bawa duit segitu dengan dompet kecilnya. Ini yang disebut apa? Hajar. Ya. Pernah kepikiran nggak kalau ini dalam syariat Islam ada? Baru kali ini, baru pagi ini, ya, masya Allah, ini peristiwa bersejarah dalam hidup antum. Itulah ketika kita mendapatkan ilmu, semakin merasa ternyata kita selama ini bodoh dan masih banyak kebodohan. Gitu loh. Kadang ini syariat diterapkan, cuman tidak disadari, gitu loh. Karena orang-orang menerapkannya bukan karena syariat, tetapi karena uruf atau logika. Karena logisnya nggak mungkin dong anak-anak dikasih uang segitu kemudian dibiarin, gitu.
Kalau begitu juga kartu ATM, ya kan? Anak-anak nggak megang kartu ATM. Biasanya atas nama orang tuanya, karena kan kartu ATM kan harus pakai NPWP dulu kan ya. Anak kecil mana punya NPWP gitu. Ala kulli hal begitulah, pengelolaan harta dialihkan kepada orang yang memang cakap untuk melakukannya, tidak kepada orang-orang ini. Untuk maslahat 3 orang ini. Baik, kemudian dilanjutkan. Wal muflisul ladzi irtakabathu duyun. Al muflis kalau bahasa kita itu orang yang semacam orang pailit. Muflis orang pailit, bangkrut gitu ya, yang irtakabathu duyun, yang dia terkena hutang-hutang ya, menunjukkan hutangnya banyak. Atau istilahnya adalah yang maksud muflis di sini, muflis itu jangan diartikan bangkrut gitu aja atau pailit gitu aja. Karena kadang di uruf kita, orang bangkrut itu adalah orang yang usahanya gagal, merugi. Usaha gagal belum tentu miskin loh antum, ya kan? Antum usaha warung kelontong ya, apa ya, warung apa? Warung yang di pasar biasa warung kelontong namanya. Ya, usaha itu. Ternyata kebakaran, tapi antum masih punya tabungan 300 juta. Ini bukan muflis. Ya. Muflis ini adalah yang hutangnya lebih besar daripada kepemilikannya. Bisa paham nggak tuh? Muflis itu orang yang hutangnya lebih besar daripada kepemilikan dia, harta dia. Jadi hutangnya lebih besar. Ini muflis yang dimaksud di sini. Dan bukan muflis ini maksud muflis dari segi tazkiyatun nufus seperti kata Nabi SAW. Ya, kalian tahu nggak siapa muflis itu? Muflis itu yang datang di hari akhir membawa amalan yang masya Allah, tetapi karena dia menghibah orang, mencela orang, akhirnya hancur amalannya. Ini muflis. Iya, itu muflis, tapi itu muflis di akhirat, secara hakiki akhirat. Tapi yang kita maksud ini iflas dari segi fikih. Muflis itu orang pailit, dia hutangnya lebih besar nominalnya dibandingkan kepemilikannya. Itu namanya muflis. Maka orang yang seperti ini, diapain dia? Dia nggak boleh dia melakukan tasarrufat maliyah, yaitu tidak boleh melakukan transaksi-transaksi hartanya dia, seperti menjual propertinya. Kenapa? Karena barang-barang yang dia miliki itu sebenarnya seharusnya diserahkan atau dikonversikan menjadi uang dan dibayarkan kepada orang yang menghutangkan dia. Yang paham nggak? Nah, kasih contoh biar lebih enak lah. Misal, dan kalau urusan hutang kayak gini jangan lah misalnya. Misal antum, Rafi, antum pengen buka usaha, ya. Kemudian antum utang sama anak. Berapa? Antum bilang 500 juta, setengah miliar ya berarti ya. Baik. Antum mau buka usaha toko, apalah toko apa misalnya. Qadarullah. Ternyata antum rugi luar biasa ruginya. Ya, antum ngutang ya, bukan investasi ya, antum bukan ngutang. Artinya antum nanti bayar karena nyicil. Dan nggak boleh ada pertambahan nilai. Harus bayar 500 juta, tapi ya nyicil mungkin ya. Tapi di perjalanan perdagangan antum, qadarullah, kebakaran harta semuanya. Ya. Dan toko tersebut ya ada di dekat rumah, di samping rumah antum bahkan, dan rumah antum kena kebakaran. Ini udah bangkrut dagangan, repot juga urusan hutang. Antum masih punya hutang 500 juta. Dan barang yang antum miliki apa sekarang? Taib rumah. Ya, yang ternyata rumah itu pun kalau dijual nggak sampai segitu. Nggak sampai 500 juta. Saking mungkin kecil misalnya. Antum nggak punya motor, nggak punya apa-apa dari harta. Harta yang antum punya hanya iman dan tauhid. Ya, tapi itu nggak bisa dikonversikan jadi uang kan? Jadi maksudnya di sini harta adalah harta yang memang benar-benar duniawi yang bisa dikonversikan jadi uang. Antum mau bayar hutang sama anak pakai apa? Pakai rumah? Nggak bisa, harus pakai uang. Rumahnya jual dulu. Ya. Tapi antum punya handphone, handphone antum berapa? Gitu. Okay. Orang beli 500 ribu aja itu orang juga nggak mau gitu.
Enggak, antum berarti ini namanya muflis. Allazi irtakabat huduyun. Hutang antum lebih besar daripada kepemilikan antum. Nah, yang seperti ini antum dibatasi betul-betul dari segi tasarrufat maliyah. Pengelolaan harta antum itu dibatasi. Pengelolaan harta yang membuat ana pihak pemberi hutang itu merugi, itu nggak boleh antum lakukan. Seperti antum menjual handphone untuk pribadi, maka nggak bisa. Ya, harusnya uang tersebut untuk siapa? Untuk ana. Karena ana lah yang memiliki duit antum seharusnya. Atau antum menghibahkan rumah antum kepada saudara antum, ya nggak bisa lah. Menghibahkan rumah antum ke saudara antum. Kenapa nggak ke ana sebagai orang yang pemilik hutang? Itu namanya muflis alladzi yartakabat huduyun. Begitu. Oke. Mungkin nggak ada orang seperti itu? Mungkin zaman sekarang ya. Ada orang yang dia hutangnya besar untuk beli moge misalnya. Padahal dia nggak punya apa-apa. Masih muda, masih mahasiswa ya. Mahasiswa punya apa sih? Masih mahasiswa ya. Dia cuma punya apa sih gitu loh. Paling punya parfum soft doang yang warnanya nyengat tapi murah harganya. Ya kan? Parfum soft kan itu banyak mahasiswa pakai. Tapi biasanya mahasiswa Islam itu pakai itu karena murah dan nyengat. Karena kalau pakai Hajar Aswad tua banget kerasanya. Nah, dia nggak punya apa-apa. Ya ongkos pun ya dia mungkin cuma punya nggak punya apa-apa lah, cuman masih orang tuanya lah yang membiayai semuanya. Berarti dia kan tidak punya kepemilikan sebenarnya kecuali harta-harta kecil. Dia kemudian ngerengek sama orang tua, pengen dibeliin moge. Dia orang tuanya nggak mau. Akhirnya dia berinisiatif ngutang sama teman. Moge yang harganya 30 jutaan misalnya. Bismillah deh, nyicil per bulan 500. Akhirnya dikasihlah itu hutang 300 juta, enggak ribawi ya. Hutang biasa. Alhamdulillah. Kemudian dia bisa dapat moge untuk gegayaan di kampus padahal dia asyaddul fuqara, kayak afqarul fuqara. Ya. Gitu. Qadarullah. Ya motornya qadarullah dicolong, naudzubillah. Dan kemudian ditagihlah dia oleh pemilik hutang. Mana hutang bayar dong? Mana nggak punya duit. Sebulan 500 nggak mungkin ada bayar. Wah ini 30 juta hutang dia. Dia nggak punya penghasilan kecuali infak dari nafkah dari orang tuanya. Dan itu pun per bulan cuma 500 ribu. Itu pun dia kebanyakan makan mie instan. Iya. Dan minuman paling mewahnya Nutrisari jeruk. Iya. Syukur-syukur jus. Nah, itu gimana yang seperti muflis dia? Maka kedepannya dia, tapi muflis ini, baru terhukumnya hukum hajar. Kata para ulama, jika hakim atau penguasa itu menerapkannya pada dirinya. Sayangnya di sini kita nggak diterapkan. Kalau diterapkan, itu banyak orang nggak mau macam-macam dalam masalah utang. Karena propertinya, ya, mohon maaf di sini, Pak Anda bukan orang sini ya. Di sini ada yang hutang rumah sama bank. Udah pindah orangnya, udah pindah, alhamdulillah. Ada lah pokoknya Anda nggak tahu di mana rumahnya. Nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan. Ada lah. Nah, itu sampai disegel rumahnya sama bank tersebut. Itu yang disebut hajar, termasuklah hajar gitu. Hutangnya besar dan dia nggak bisa bayar, rumahnya kemudian disita misalnya. Ya itu mungkin termasuk, tapi ini bukan pemerintah bukan pemerintah resmi, betul-betul yang menerapkannya, tapi pihak bank. Ya mungkin pakai hukum undang-undang juga. Tapi tetap nggak ada undang-undang yang benar-benar sahih kecuali undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Tapi anu di sini udah paham ya, al-muflis ya. Itu yang disebut muflis. Ya.
Kemudian ada juga wal maridul makhufu alaihi fi mazada ala thuluth. Al marid itu orang yang sakit. Tapi sakit yang apa? Sakit yang al makhufu alaihi. Sakit yang penyakitnya itu dikhawatirkan atasnya. Maksudnya ini sakit dia marid maradul maut. Dia sakit dengan kematian yang dengan sakit yang berpotensi kematian. Kan ada sakit yang biasa, panu misalnya. Sariawan, enggak berpotensi kematian insyaallah. Ya. Kecuali kalau dia sariawan terus dia bingung nyebrang sembarangan mati, ya itu bukan karena sariawan. Ini sakit misalnya stroke tingkat tinggi, sakit jantung, serangan jantung yang luar biasa. Marid makhuf alaihi minal maut. Ya. Ada yang seperti ini. Biasa orang-orang tua, ya, tapi enggak nutup kemungkinan orang anak muda juga. Orang-orang tua misalnya. Yang sudah tua, sakit-sakitan, dan ini penyakit terakhir ini, penyakit yang memang dokter pun memprediksikan nggak lama lagi. Bahkan sebagian dokter mengatakan lebih cepat lebih baik. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, dia punya harta, ya, maka nggak boleh dia melakukan tasarrufat maliyah fi ma zada ala thuluth minal warathah. Dia nggak boleh melakukan transaksi perdagangan di atas sepertiga dari harta yang bisa bakal jadi warisan. Ngerti nggak? Jadi Pak Tua ini punya harta dan dia dalam kondisi sakit dengan penyakit yang berpotensi kematian. Kemudian setelah itu dia melakukan tasarruf mali, yaitu transaksi tertentu, baik itu masalah jual beli secara mutlak, atau dia menghibahkan atau mewakafkan, itu semua tasarrufat maliyah. Ya, dia bilang saya wakafkan tanah saya sekian kali meter di Cilangkap untuk dibangun masjid wakaf. Dan ternyata tanah tersebut dinisbat, jika pakai rasio nisbat itu 50% dari seluruh hartanya. Maka enggak sah. Enggak sah. Kenapa? Ada larangannya dalam hadis Nabi SAW. Thuluth itu paling mentok kalau seorang yang mau wafat dalam kondisi sakit mau wafat, enggak boleh menerapkan di atas sepertiga dari seluruh hartanya untuk tasarruf mali itu. Paham gak sini Rafi? Kenapa? Karena dia harus meninjau nanti ahli warisnya. Kalau dibiarkan, dikhawatirkan ada orang tua yang zalim terhadap anak-anaknya dengan mewakafkan seluruh hartanya sebelum wafatnya, sehingga anak-anaknya nggak pada dapat warisan. Ya anak-anaknya ngamuk lah. Kita udah sabar-sabar ngerawat, nggak dapat duit lagi habis itu. Ya itu kan. Ya, ala kulli hal bakal terjadi perselisihan yang besar. Makanya dibatasi sepertiga. Gitu. Ya. Sebenarnya masalah ini masih panjang loh ya. Marid ini masalah panjang di kitab-kitab fikih mazhab itu dibahas rinci loh. Tapi kita enggak usah melanjutkan ke penjelasan jauh karena ini flash aja ya. Wal 'abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah. Begitu juga dengan al-'abd. Al-'abd ini adalah budak. Budak yang dimaksud budak secara fikih, bukan budak secara tauhid. Kalau secara tauhid ya semuanya dong berarti. Ya. Yaitu budak secara fikih, yaitu hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Yang mana hamba ini lam yu'zan lahu fit tijarah. Tidak diizinkan untuk berdagang oleh sayyidnya, oleh tuannya. Karena budak ini milik tuannya. Jadi tuannya lah yang berhak untuk mengatur dia. Udah kamu silakan sok dagang. Tapi kalau kata sayyidnya nggak boleh dagang, maka nggak boleh dagang dia. Atau sayyidnya belum mengizinkan, dia belum minta izin, maka nggak boleh dia dagang. Karena abad itu betul-betul hidupnya terikat dengan sayyidnya dan sangat dibutuhkan sayyidnya, tuannya. Ya, jadi kalau misalnya budak tersebut
Melakukan jual beli, maka diblokir jual beli yaitu. Tapi ini masalah budak ya. Kita sekarang nggak ada budak. Pembantu bukan budak ya. Maka kalau misalnya ada PBB, PBB lagi, Persatuan pembantu. Misalnya ada pembantu, pembantu rumah tangga biasa yang nyetrika, ya kan? Cleaning service, pembantu lah gitu. Atau bahasa bagusnya apa? PRT ya, apa? ART ya. ART, asisten rumah tangga. Ya, itu boleh nggak dia mempunyai online shop? Pembantu rumah tangga dari Jawa Tengah disewa, maksudnya dipekerjakan oleh seorang, misalnya anggap aja rumah itu, dan tinggal di rumah itu. Majikannya suami istri, gitu, sama anak-anaknya. Dia itu hukumnya hukum abd atau khadim? Khadim. Akad dia itu akad ubudiyah atau akad ijarah? Ijarah. Sewa jasa. Ya. Maka pertanyaannya, boleh nggak pembantu ini punya online shop? Boleh. Di Bukalapak. Boleh? Boleh. Terlepas hukum Bukalapak ya, itu udah urusan nanti. Boleh nggak dia punya, bahkan di Instagram dia jualan pakaian misalnya? Boleh? Boleh. Boleh. Asal pakaian punya dia, gitu. Bukan pakaian majikannya dijual sama dia. Kenapa? Karena dia memiliki hurriyah di sini, independensi untuk berkelakuan, untuk tasarruf. Begitu. Adapun kalau status dia budak, dan budak itu nggak bisa terjadi kecuali sebelumnya ada peperangan. Kan penyebab terjadi budak kan karena ada peperangan, terus ada tawanan, jadi budak. Hatta budaknya orang Eropa misalnya. Tapi peperangan yang syar'i, bukan peperangan ini ya, apa namanya, asobiyah suku, bukan. Kayak misalnya Madura lawan Dayak di Kalimantan. Pernah terjadi dulu. Tahun 2000-an awal-awal itu, serem itu. Ya, antum waktu itu udah ada kemudian? Belum. Udah. 2000-an awal-awal. Udah. Atau masih masih bayi. Masih zigot atau apa gitu. Masih balita. Masih dalam catatan takdir ketika itu ya. Ala kulli hal, udah ada waktu masih kecil. Itu sampai kepala itu di berita dulu kan kadang nggak disensor. Berita TV dulu, internet masih belum ini. Itu kepala dipegang-pegang. Kepala doang gitu. Kalau orang Madura. Orang Dayak itu kalau udah marah, mereka bukan fisik doang, sihir mereka. Ala kulli hal. Misalnya ditawan orang Madura, dijadikan budak, itu sah nggak dalam Islam sebagai budak? Enggak. Karena peperangan ini bukan peperangan syar'i. Ini peperangan ta'assub. Ya kan? Ini peperangan hamiyah, jahiliyah. Ya begitu. Sebenarnya begitu. Tapi ketika ada peperangan syar'i dan kemudian statusnya jadi budak, tawanan terus jadi budak, maka itu jadi peperangan. Misalnya orang Muslim di dunia ini melawan orang-orang Yahudi. Ya, kemudian ada Yahudi Inggris. Ya. Akhirnya yang Muslim Indonesia dipasukannya berapa gitu. Terus selesai menang orang-orang Muslim, bagi-bagi harta, dan di antara yang dibagi adalah tawanan. Dapat tawanan orang Barat, orang Inggris, ya. Mujahidnya ini orang Jawa Tengah, Wonosobo, dibawa pulang itu. Perempuan pula budaknya, putih mengkilat, masya Allah cantiknya misalnya. Majikannya mukanya kayak plastik kresek, tapi budaknya itu, masya Allah. Mungkin nggak? Ya kalau bisa terjadi itu. Dan ini si budak bule ini nggak boleh dia jual beli kecuali diizinkan oleh plastik kresek itu. Gitu. Taib itu 6 asnaf al-mahjur alaihim. Ya, baru 3 sih. Sampai situ aja. Kenapa? Baru 3 belum. Hah? 6 udah. Oh, udah. Antum dari tadi kemana aja? Kira 3. Oh ya, Sabi, Majnun, Safi. Ya. Nah, 3 yang terakhir ini, muflis, marid, dan abad itu
Kenapa dia hajar bukan li ajli anfusihim, bukan karena di maslahat diri mereka, tapi li maslahatil ghair. Muflis untuk maslahat gharim, yaitu orang yang memberi hutang. Marid untuk maslahat ahli waris, ya, ahli warathah. Kemudian al-abad li maslahatis sayyid, gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sultan-sultan YouTuber? Mereka itu adalah orang-orang yang paling pantas untuk dihajar. Beli mobil ini, beli mobil itu. Sultan Cilandak termasuk itu. Tahu nggak Sultan Cilandak siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti Ana lebih Nggak ikut. gaul daripada itu. Itu mereka adalah orang-orang yang pantas dihajar oleh pemerintah. Hartanya. Karena mereka mubazir. Beli mobil semaunya. Beli ini itu, mereka dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia yang jahil. Ya mereka jahil, itu followernya banyak. Kalau beli ini, masya Allah. Ini mubazir, tabzir, bukan israf lagi, tabzir karena israf biasanya untuk masalah ketaatan. Tapi kalau tabzir ini bukan ketaatan sama sekali. Beli mobil semaunya, beli berapa miliar gitu dan seterusnya. Cuman buat apa? Konten YouTube saja, cuman buat pajang gitu. Ini tabzir. Maka ini mereka termasuk safih. Mereka masuk ke dalam safih. Kadang safih itu dibahasakan maknanya idiot, tapi ini bukan idiot. Safih ini adalah orang yang la yuhsinut tasarruf, yaitu yang tidak cakap dalam berkelakuan. Berkelakuan dalam segi harta, termasuk tabzir, keterlaluan dalam membelanjakan harta. Walaupun dia kaya, maka ini termasuk apa? Safah, yaitu orang yang safih. Begitu. Iya. Tapi memang karena di syariat kita tidak menerapkan ini, maka orang-orang seperti ini dibiarkan dan menjadi bulan-bulanan bagi para pecinta atau fansnya. Setiap update dari YouTube-nya, ada tuh. Anda nggak mau sebut namanya karena direkam. Ya, tapi ini orang-orang seperti ini perlu sekali untuk diberi peringatan sebenarnya, diberi nasihat. Terlalu banyak di masa pandemi ini orang-orang miskin. Ya, sultan-sultan itu sebenarnya sultan itu kepanjangan. Ya, sulit taulani. Ya. Itu mereka memamerkan apapun yang mereka mau, dari kekayaan, hartanya dan seterusnya. Tabzir seperti ini, padahal mereka itu sebagian pelawak. Gak ada manfaatnya untuk umat. Ya begitu. Inilah ikhwan, kita pelajari betapa pentingnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterapkan, gak ada kecemburuan sosial insyaallah. Dan gak ada kebodohan follower-follower itu, mereka kemudian mengagumi tokoh-tokoh yang bergelimang harta, dan mereka sendiri itu adalah orang-orang yang terkorbankan dengan kemiskinan. Lihat sekarang YouTuber yang sultan-sultan YouTuber itu, ketika mereka memberikan konten yang luar biasa, viewersnya berapa? Kadang jadi trending. Terus yang nonton itu rata-rata orang-orang yang ekonominya itu juga kadang-kadang sulit. Tapi mereka demi melihat itu mereka rela membeli kuota. Ya kan? Berapa kuota kadang-kadang kalau pakai Telkomsel 100.000 biar dapat tontonan-tontonan seperti itu. Jadi yang makin miskin, yang kaya makin megah dengan kekayaan. Orang yang seperti ini perlu dihajar dan dihajar. Mudah-mudahan suatu saat Allah berikan pengajaran kepada mereka, insyaallah Allah beri hidayah. Karena mereka semua yang kita tahu muslimun. Ya. Baik, itu untuk mata Nabi Syuja. Kita cukup sampai situ aja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.